kita akan membahas tindak pidana pencucian uang atau yang biasa dikenal dengan istilah money laundering. Sebelum kita masuk ke substansi pengaturan di dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, saya akan menjelaskan pengertian pencucian uang termasuk asal mula kenapa disebut dengan istilah pencucian uang atau money laundering. Istilah money laundering muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat pada tahun 1920-an, memulai bisnis laundromat atau tempat cuci otomatis. Kalau sekarang biasa dikenal dengan laundry. Untuk apa bisnis itu? Bisnis itu untuk mempercepat proses pencucian uang agar uang yang mereka peroleh dari hasil kejahatan berupa pemerasan, pelacuran, perjudian, dan penyelundupan minuman keras terlihat sebagai uang yang halal. Jadi pada dasarnya Al Capone mendapatkan uang dari bisnis yang tidak halal, yaitu melalui kejahatan seperti pemerasan, pelacuran, perjudian, dan penyelundupan minuman keras. Agar uang yang diperoleh dari hasil kejahatan itu terlihat sebagai uang yang halal, maka dia mencucinya melalui bisnis laundromats atau tempat cuci otomatis yang dia dirikan. Sehingga seolah-olah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan ini diperoleh dari bisnis yang halal berupa tempat cuci otomatis. Ini asal mula istilah pencucian uang atau money laundering. Dalam bahasa Indonesia, money laundering biasa diterjemahkan dengan pencucian atau pemutihan uang. Ada yang menyebut dengan pencucian uang, ada pula yang menyebut dengan pemutihan uang. Di dalam bahasa Inggris, istilah lain untuk menyebut money laundering, ini misalnya dirty money atau uang kotor, hot money atau uang panas, atau ada juga yang menyebut dengan istilah illegal money atau uang yang tidak sah atau ilegal. Sampai dengan saat ini, belum ada kesatuan definisi yang berlaku secara umum. Setiap negara mendefinisikan berdasarkan undang-undang yang berlaku di negaranya, termasuk Indonesia. Dan lembaga-lembaga internasional mendefinisikan money laundering atau pencucian uang dari perspektif yang berbeda. Karena mendefinisikan dari perspektif yang berbeda, maka otomatis definisinya itu berbeda antara satu lembaga internasional dengan lembaga internasional yang lain. Mendefinisikannya berbeda karena memang melihatnya dari perspektif yang berbeda-beda. Tetapi pengertian umum money laundering, misalnya money laundering bisa diartikan sebagai suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang berasal dari sumber ilegal atau haram sehingga menjadi tampak halal. Ini definisi yang sangat umum, yaitu cara atau proses untuk mengubah uang yang berasal dari sumber ilegal atau haram, misalnya yang berasal dari kejahatan. Sehingga dengan cara atau proses itu menjadi tampak halal atau tampak bersumber dari aktivitas yang halal atau legal. Kalau definisi yang lebih rinci lagi, pencucian uang adalah rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan berbagai cara, terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan atau financial system. Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang tampak halal. Ini definisi yang lebih rinci. Meskipun sebenarnya sama intinya,
yaitu menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh dari sumber ilegal atau haram agar seolah-olah terlihat atau tampak diperoleh dari sumber yang halal atau legal. Bagaimana caranya? Banyak cara yang digunakan. Salah satunya adalah memasukkan uang itu ke dalam sistem keuangan, yang kemudian dikeluarkan kembali dari sistem keuangan dan seolah-olah uang itu tidak diperoleh dari sumber yang ilegal atau haram. Ini pengertian pencucian uang. Jadi uang yang haram dicuci sehingga tampak menjadi halal. Ini pengertian dari pencucian uang atau money laundering. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, ini undang-undang yang sekarang berlaku terkait dengan tindak pidana pencucian uang, tidak mendefinisikan mengenai pencucian uang. Akan tetapi hanya menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jadi kalau ada suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bagi pelanggarnya diancam dengan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, maka disebut sebagai tindak pidana pencucian uang. Nah, bagaimana karakteristik tindak pidana pencucian uang? Sebenarnya banyak karakteristiknya, misalnya ada kecenderungan bersifat transnasional atau lintas batas negara. Tetapi yang terpenting, tindak pidana pencucian uang itu selalu bentuknya adalah concursus delicten atau delik perbarengan. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin tindak pidana pencucian uang tidak didahului dengan tindak pidana yang lain. Adanya tindak pidana pencucian uang itu pasti didahului dengan tindak pidana lain. Karena TPPU kan menyamarkan harta yang diperoleh dari kejahatan atau tindak pidana. Berarti harus ada tindak pidana atau kejahatan dulu baru ada TPPU. Nah, tindak pidana asal itu yang mendahului TPPU biasa disebut dengan predicate offense atau predicate crime. Dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan tindak pidana asal. Nah, tindak pidana pencucian uang ini termasuk dalam kategori concursus realis. Artinya seseorang yang melakukan lebih dari satu perbuatan dan sekaligus melanggar lebih dari satu ketentuan hukum pidana. Misalnya, seseorang melakukan tindak pidana korupsi, kemudian harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi itu dicuci agar seolah-olah menjadi harta yang diperoleh dari sumber halal. Berarti ada tindak pidana korupsi, kemudian ada tindak pidana pencucian uang. Perbuatannya dua, dan melanggar dua ketentuan hukum pidana. Yang pertama melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kedua melanggar Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, karena merupakan concursus realis, maka pemidanaannya mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam KUHP. Ada yang digunakan sistem absorpsi dipertajam, atau bisa juga digunakan sistem kumulasi terbatas atau sistem kumulasi murni, tergantung dari perbuatan yang dilakukan di dalam delik perbarengan atau concursus delicten. Saya tidak akan menjelaskan mengenai tiga sistem ini karena sudah dipelajari di dalam hukum pidana. Jadi sekali lagi, terjadinya tindak pidana pencucian uang itu pasti didahului oleh tindak pidana lain yang disebut sebagai tindak pidana asal atau predicate offense, atau ada juga yang menyebut sebagai predicate crime.
Nah, contoh kasus yang menjerat Ahmad Fatonah. Ahmad Fatonah ini didakwa dengan dakwaan kumulatif. Dakwaan satunya melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang nomor 31, ini salah ya, harusnya 31 tahun 99, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini sebagai predikat crime atau predikat offense-nya, tindak pidana asalnya. Setelah melakukan tindak pidana korupsi, Ahmad Fatonah melakukan tindak pidana pencucian uang. Maka dakwaan keduanya adalah melanggar Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Dakwaan kedua ini dirumuskan dalam bentuk dakwaan subsidiaritas. Ada dakwaan primernya, ada dakwaan subsidiarnya. Ya, pemilihan mana yang primer, mana yang subsidiar biasanya didasarkan pada ancaman pidana yang lebih berat. Itulah yang menjadi dakwaan primer. Maka kalau pelanggarannya menurut jaksa adalah pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 dan pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, maka jika dilihat dari derajat atau bobot pidananya, maka lebih berat yang diatur dalam pasal 3. Maka yang pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 dijadikan sebagai dakwaan primer dalam dakwaan kedua. Sementara untuk pasal 5 karena ancaman pidananya lebih ringan, maka dijadikan sebagai dakwaan subsidiar dalam dakwaan kedua. Nah, kalau nanti dakwaan primernya sudah terbukti, maka dakwaan subsidiarnya tidak perlu dibuktikan. Tetapi kalau dakwaan primernya tidak terbukti, barulah dakwaan subsidiarnya ini dibuktikan. Nah, karena konkursus realis, maka dakwaannya bersifat kumulatif. Dakwaan pertama untuk predikat crimes-nya, dakwaan kedua untuk tindak pidana pencucian uang atau money laundering-nya. Ini contoh kasus Ahmad Fatonah terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang diawali dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana korupsi. Sekarang bagaimana tahap dalam pencucian uang? Secara umum, tahap dalam pencucian uang itu ada 3. Yang pertama, tahap penempatan atau placement. Yang kedua, tahap transfer atau layering. Dan yang ketiga, tahap penggunaan harta kekayaan atau integration. Ini tahap dalam terjadinya pencucian uang. Coba kita lihat apa itu placement atau penempatan. Placement itu menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau financial system. Dengan ditempatkan ke dalam sistem perbankan, maka akan mudah untuk dipindahkan ke sistem perbankan lain atau dipindahkan dari satu negara ke negara yang lain. Kalau dalam bentuk cash, kan susah untuk memindahkan ke sistem keuangan yang lain. Atau untuk memindahkan dari satu negara ke negara yang lain. Maka agar mudah diproses pencuciannya, maka langkah pertama yang dilakukan adalah menempatkan uang tunai itu yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau financial system. Misalnya dimasukkan ke dalam bank. Kemudian tahap berikutnya adalah layering atau transfer. Artinya mentransfer harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan yang telah ditempatkan pada penyedia jasa keuangan untuk ditempatkan pada jasa keuangan yang lain. Jadi memindahkan dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan yang lain. Untuk menyamarkan uangnya atau hartanya yang diperoleh dari tindak pidana, maka biasanya akan dipecah-pecah.
Jadi dalam satu penyedia jasa keuangan, kemudian ketika memindahkan ke penyedia jasa keuangan yang lain, harta itu dipecah-pecah. Misalnya ke penyedia jasa keuangan A, 100 juta, B 100 juta, C 100 juta, D 100 juta, E 100 juta, sehingga tidak terlihat kalau dia telah melakukan transfer atau telah melakukan pemindahan harta kekayaan dalam jumlah yang besar. Nah, dengan layering ini, aparat penegak hukum akan kesulitan untuk mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut, karena sudah tidak lagi hanya ada pada satu penyedia jasa keuangan, tapi sudah dipindahkan ke penyedia jasa keuangan lain, apalagi dengan cara dipecah-pecah. Sehingga akan sulit untuk dideteksi asal-usul harta kekayaan tersebut. Nah, untuk tahap yang terakhir adalah integration, penggunaan harta kekayaan. Menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan yang telah melalui proses penempatan atau transfer dalam sistem keuangan, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang halal atau clean money. Nah, biasanya harta tersebut digunakan untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan atau tindak pidana. Jadi setelah dipecah-pecah tadi, misalnya dalam penyedia jasa keuangan, ya, harta kekayaan tersebut kemudian digunakan. Ya, ketika digunakan sudah seolah-olah harta kekayaan itu berasal dari sumber yang halal. Karena apa? Asal-usulnya sudah sulit untuk dideteksi. Ya, kenapa penting ada rezim anti pencucian uang atau undang-undang pemberantasan tindak pencucian uang? Ini berdasarkan pada prinsip follow the money, follow the suspect. Untuk mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana, itu bisa dilakukan dengan cara menelusuri asal-usul kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Ya, dengan mengetahui asal-usul itu, dan kalau akhirnya memang harta kekayaan yang dia miliki berasal dari kejahatan, berdasarkan penelusuran, maka akan mudah untuk mendapatkan siapa pelaku dari tindak pidana atau kejahatan. Jadi follow the money, follow the suspect. Untuk menemukan pelaku dari kejahatan atau tindak pidana itu dengan cara follow the money atau dengan cara menelusuri harta kekayaan yang dia miliki. Ini sejarah perundang-undangan TPPU atau tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Ini bermula dari tahun 2001 di mana Indonesia dimasukkan dalam non-cooperative countries atau negara-negara yang tidak kooperatif oleh FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering. Karena Indonesia masuk dalam non-cooperative countries, disebabkan Indonesia belum memiliki rezim anti pencucian uang, maka akhirnya dibuatlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, yang kemudian diubah, bukan diganti ya, diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi Undang-Undang 15 2002 junto Undang-Undang 25 Tahun 2003 sudah tidak berlaku karena diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tadi, tindak pidana asal dari TPPU itu bisa banyak. Bisa korupsi, bisa penyuapan, bisa narkotika, psikotropika, dan seterusnya sampai Z sebagai penutup atau yang bisa melingkupi kejahatan lain selain yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.
Jadi kalau ada tindak pidana asal yang tidak termasuk A sampai dengan Y, tetapi ancaman pidananya 4 tahun ke atas, maka itu sudah bisa dianggap sebagai tindak pidana asal dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang. Karena syarat ada TPPU kan harus ada tindak pidana asalnya. Dan yang bisa menjadi tindak pidana asal itu terbatas. Tidak semua tindak pidana. Tapi tindak pidana yang dianggap serius atau serious crimes, sehingga di huruf Z dibatasi hanya untuk tindak pidana selain yang disebutkan itu dan diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Jadi kalau selain yang ditulis dalam huruf A sampai dengan Y, kok tindak pidana yang menjadi tindak pidana asalnya ancaman pidananya hanya 3 tahun, maka tidak bisa dikatakan telah terjadi pencucian uang. Kenapa demikian? Karena bukan merupakan tindak pidana asal sesuai dengan yang dicantumkan di dalam undang-undang. Kalau tidak ada tindak pidana asalnya, maka otomatis tidak terjadi tindak pidana pencucian uang. Nah, sekarang kita bahas beberapa rumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang pertama di pasal 3 disebutkan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Tadi predicate crimes atau predicate offense-nya, tindak pidana asalnya. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tidak pidana pencucian uang. Jadi pasal 3 ini dirumuskan sebagai delik formil yang tidak mensyaratkan adanya akibat tertentu. Karena apa? Rumusannya hanya dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan. Sehingga tidak harus sudah terjadi suatu kondisi tersamarkannya atau tersembunyikannya asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Jadi sepanjang transaksi-transaksi itu dilakukan seperti mentransfer, mengalihkan, membelanjakan oleh seseorang terhadap harta yang diperoleh dari tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, maka sudah bisa dijerat dengan ketentuan pasal 3. Sehingga tidak memerlukan adanya akibat yang harus timbul. Nah, berapa ancaman pidananya? Penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian delik atau tindak pidana pasal 4. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 tadi, predicate crime atau predicate offense-nya. Jadi kalau ini jelas, perbuatannya tuh ya memang menyembunyikan atau menyamarkan. Kalau yang pasal 3 tadi, perbuatannya adalah menempatkan dan seterusnya, di mana menyembunyikan atau menyamarkan ini sebagai tujuan. Tapi kalau yang pasal 4, menyembunyikan atau menyamarkan, ya memang itu sebagai perbuatannya, bukan tujuannya. Tapi memang perbuatannya itu menyembunyikan atau menyamarkan
asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan. Nah, yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dan seterusnya. Ancaman pidananya lebih ringan dibanding dengan pasal 3. Untuk pasal 4, ini ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Kalau pasal 3 tadi denda paling banyak 10 miliar. Kemudian pasal 5. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang dia ketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dan seterusnya. Berapa ancaman pidananya? Penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Ya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Jadi, undang-undang ini dari sisi namanya saja tidak hanya bertujuan memberantas, akan tetapi juga mencegah agar tidak terjadi tindak pidana pencucian uang. Yang manakala ada seseorang yang melakukan perbuatan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 5. Artinya dia menerima, menguasai, dan seterusnya. Padahal dia tahu atau dia patut. Kalau harta kekayaan itu diperoleh dari suatu tindak pidana. Nah, di dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, itu ada aturan mengenai pelaporan terhadap harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Nah, kalau dia sudah memenuhi syarat pelaporan sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang, maka ketentuan pasal 5 tersebut tidak berlaku. Kenapa? Karena dia sebagai pelapor telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang. Jadi bisa jadi dia menerima, tapi kemudian dia melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka tidak serta-merta begitu menerima, maka dia dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 5. Nah, pasal 3 dan 4 merupakan tindak pidana aktif atau commission delicten. Artinya kelakuan aktif. Menyembunyikan, menyamarkan, menempatkan, mentransfer, itu kan aktif. Ya, adanya unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, atau ini merupakan sikap batin pro parte dolus pro parte culpa. Ini menunjukkan bahwa pelakunya bisa merupakan pelaku tindak pidana asal atau predicate offense. Atau bisa juga pelakunya adalah orang lain. Jadi dia hanya menempatkan uang, dia mentransfer uang, tetapi yang melakukan tindak pidana asal bukan dia, tapi bisa jadi orang lain. Nah, makanya karena ada sikap batin pro parte dolus pro parte culpa yang diketahuinya atau patut diduga. Ini kan kalau dilihat secara bahasa, mestinya yang melakukan perbuatan itu orang lain. Tapi dia tuh tahu, atau dia patut menduga, kalau harta itu merupakan hasil tindak pidana. Nah, maka kesimpulannya, pelaku predicate offense itu tidak harus merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang. Tapi bisa jadi tindak pidana pencucian uang itu dilakukan oleh orang lain yang melakukan predicate offense atau tindak pidana asal. Jadi bisa jadi saya misalnya hanya mentransfer.
Oh, ternyata yang melakukan predicate offense sehingga mendapatkan harta yang kemudian harta itu saya transfer, itu orang lain. Jadi pelaku TPPU tidak pasti dia juga pelaku predicate offense-nya. Nah, kalau yang melakukan diri sendiri, terus apa gunanya adanya sikap batin patut diduga? Masa dia nggak ngerti terhadap apa yang dia lakukan sendiri? Lah yang dicuci uangnya itu dari mana? Mestinya kalau pelaku predicate offense-nya itu juga pelaku TPPU, ya nggak perlu ada patut diduga, ya dia pasti tahu. Nah, ada sikap batin patut diduga, ini menunjukkan kalau pelaku predicate offense itu tidak harus pelaku TPPU, tetapi bisa juga orang lain. Nah, jadi untuk pasal 5 ini merupakan delik pasif. Yang tadi saya sampaikan, ini pasif. Pasif itu berupa kelakuan pasif. Menerima, menguasai, kemudian pentransferan, menerima atau menguasai pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, dan seterusnya. Dia hanya menerima atau menguasai. Jadi kelakuannya itu bersifat pasif. Nah, makanya disebut sebagai omission delicten. Misalnya seorang istri yang diberikan uang bulanan oleh suaminya 1 miliar. Yang itu di luar kelaziman. Ya, sepanjang istri itu tahu, atau paling tidak istri itu patut menduga uang itu berasal dari kejahatan atau tindak pidana, kok dia tetap menerimanya, maka dia akan terkena ketentuan pasal 5. Ini seperti kasus yang pernah terjadi terhadap artis yang bernama Edis Adelia, yang suaminya itu tersangkut kasus tindak pidana, sehingga uang yang ditransfer ke Edis Adelia sebagai istri itu diduga merupakan uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Nah, sekarang kita masuk ke subjek TPPU. Pasal 1 butir 9 atau pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 melakukan perluasan terhadap subjek delik orang yang bukan hanya meliputi orang perseorangan tapi juga termasuk korporasi. Seperti juga dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 butir 10 atau angka 10 menyebutkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Jadi korporasi ini tidak mengharuskan bentuknya adalah badan hukum, tetapi bisa juga merupakan non-badan hukum. Misalnya CV itu kan non-badan hukum, berbeda dengan PT atau yayasan yang merupakan korporasi berbadan hukum. Ya, bagaimana terkait dengan pertanggungjawaban korporasi? Korporasi itu kan bukan makhluk hidup. Yang merupakan makhluk hidup itu adalah orang-orang yang ada di dalam korporasi. Tetapi dalam suatu perbuatan tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, itu dianggapnya sebagai perbuatan korporasi, sehingga korporasilah yang bertanggung jawab. Ya, kapan pidana dijatuhkan terhadap korporasi? Apabila tindak pidana pencucian uang itu yang pertama dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi. Jadi orang melakukan perbuatan pidana karena diperintahkan oleh personil pengendali korporasi, manajer misalnya. Atau bisa juga personil pengendali korporasi itulah yang melakukan. Jadi yang melakukan perbuatan pidana adalah manajernya sebagai personil pengendali.
Kemudian yang kedua, apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi. Jadi syarat yang kedua, untuk dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan oleh korporasi manakala dilakukan oleh seseorang dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi. Kemudian yang ketiga, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah. Jadi apa yang dilakukan, yaitu tindak pidana pencucian uang itu, untuk ditarik pada pertanggungjawaban pidana korporasi, maka salah satu syaratnya adalah yang dilakukan oleh pelaku TPPU itu sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam suatu korporasi. Misalnya bendahara, tugasnya untuk mencari dan mendistribusikan keuangan dalam suatu korporasi. Nah, ketika dia melakukan suatu perbuatan pidana sesuai dengan tugasnya untuk mencari uang misalnya, maka bisa dianggap yang dilakukan oleh bendahara tersebut adalah tanggung jawab dari korporasi. Dan yang keempat, dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Jadi manfaat yang diberikan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana pencucian uang adalah untuk korporasi. Jadi syaratnya ada 4, dan karena kata hubungnya dan, ini sifatnya kumulatif. Jadi untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, syaratnya ada 4 ini, sangat ketat. Maka sangat sulit menjatuhkan pidana terhadap korporasi dalam hal terjadinya TPPU, tindak pidana pencucian uang. Karena persyaratan tersebut bersifat kumulatif, sehingga sangat kecil kemungkinan bisa terpenuhi. Jadi misalnya tadi, dilakukan oleh personil pengendali korporasi, atau yang biasa disebut dengan manajer. Kemudian syarat yang kedua, bahwa personel pengendali yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang itu untuk memenuhi maksud dan tujuan korporasi. Bukan untuk diri pelaku, tapi pemenuhan maksud dan tujuan korporasi. Misalnya memang korporasi itu didirikan untuk mengambil proyek-proyek yang bersumber dari APBN atau APBD, yang kemudian karena tujuannya itu untuk korporasi, maka bukan hanya dia mengambil peran dalam proyek yang bersumber dari APBN, APBD, akan tetapi juga mengambil keuntungan secara tidak benar, dan itu untuk maksud dan tujuan korporasi. Ya memang korporasi didirikan untuk itu. Kemudian syarat yang ketiga, harus sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah. Jadi ketika personel pengendali itu memerintahkan, ya dia memang seorang yang punya fungsi memberi perintah menurut struktur yang ada di dalam korporasi. Atau yang melakukan adalah personel di dalam korporasi yang memang tugasnya untuk itu. Seperti yang saya contohkan tadi, bendahara, tugasnya nyari duit. Dan syarat yang keempat, dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Jadi syaratnya adalah untuk memberikan kemanfaatan bukan hanya terhadap individu tetapi juga untuk korporasi. Nah, karena syaratnya ini kumulatif, maka kemungkinannya sangat kecil untuk bisa menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Nah, bagaimana sanksi pidana bagi korporasi? Sanksi pidana pokok bagi korporasi tidak mungkin penjara.
Karena korporasi bukan makhluk hidup, sehingga tidak mungkin dia dipenjara. Maka pidana pokoknya adalah denda yang paling banyak 100 miliar rupiah. Nah, selain pidana denda, untuk korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, dan atau pengambil alihan korporasi oleh negara. Ya, tapi memang problemnya kalau sampai korporasi itu dibubarkan atau dicabut izin usahanya, sementara korporasi itu punya karyawan yang jumlahnya sangat besar, maka justru akan menimbulkan pengangguran yang jumlahnya besar. Kenapa? Karena korporasi yang menjadi tempat bekerja itu dibubarkan atau dilarang atau dicabut izinnya atau dibekukan, baik sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasinya. Maka ini dilemanya ketika akan dijatuhkan pidana berupa pembekuan kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin, pembubaran atau pelarangan korporasi terkait dengan para pekerja yang ada di dalam korporasi tersebut. Jadi sekali lagi, untuk pidana pokok bagi korporasi adalah denda sebanyak maksimal 100 juta rupiah, 100 miliar rupiah. Beda dengan kalau subjek delik manusia, maka pidana pokoknya adalah pidana penjara yang dikumulasikan dengan pidana denda. Ya, bagaimana kalau denda tidak dibayarkan oleh korporasi? Ya, dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Jadi ketika denda tidak dibayar secara sukarela oleh korporasi, maka bisa dilakukan perampasan terhadap harta kekayaan milik korporasi atau bahkan sampai pada personil pengendali korporasi. Sampai pada nilainya sama sesuai dengan putusan denda yang dijatuhkan oleh hakim. Kemudian dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Jadi bagaimana lagi kalau memang harta kekayaan yang dimiliki nggak cukup? Nah, maka personil pengendali dari korporasi yang melakukan tindak pidana atas nama korporasi itu akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda. Nah, memang menjadi problem kalau yang dipidana hanya korporasinya saja. Maka ketika denda tidak dibayar dan ternyata hasil harta kekayaan milik korporasi itu sudah tidak ada, ya berarti pidana denda yang telah diputus oleh pengadilan tidak bisa dilakukan eksekusi. Ya, kecuali kalau memang yang dipertanggungjawabkan termasuk personil pengendalinya. Karena dalam hal terjadinya tindak pidana yang subjek deliknya korporasi, itu yang dipidana bisa 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama hanya personilnya saja, kemungkinan kedua hanya korporasinya saja, kemungkinan ketiga bisa personil dan juga korporasinya. Nah, tetapi paling tidak catatan saya, ini merupakan langkah maju. Karena biasanya pidana denda hanya dapat diganti dengan pidana kurungan yang sangat ringan, sesuai ketentuan pasal 30 KUHP. Nah, ketika pidana denda, karena pidana denda itu tidak bisa dipaksakan. Kalau berdasarkan pasal 30 KUHP. Tidak bisa dipaksakan pembayarannya. Kalau nggak mau bayar, ya sudah. Diganti dengan kurungan. Berapa lama? Maksimal 6 bulan
Dan jika ada pemberatan, maksimal bisa sampai 8 bulan saja. Nggak boleh lebih. Mau dendanya itu 1 miliar, 10 miliar sekalipun, tetap kurungan penggantinya paling lama jika ada pemberatan adalah 8 bulan kurungan. Maka daripada kehilangan jumlah uang yang besar, seorang terpidana akan memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti yang waktunya itu relatif singkat dibanding dengan kehilangan uang atau harta dalam jumlah tertentu. Nah, kalau dalam KUHP, begitu denda tidak dibayar, langsung berubah menjadi kurungan. Maka setiap ada putusan denda itu tidak mungkin kalau tanpa ada subsidiar. Nah, misalnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun dan pidana denda 1 miliar. Kalau titik nggak mungkin, pasti ada subsidiar 6 bulan kurungan. Artinya apa? Kalau denda tidak dibayarkan, maka subsidiar digantikan dengan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Nah, jadi tidak ada perampasan harta kekayaan, begitu nggak dibayarkan langsung berubah menjadi kurungan. Itu kalau menurut ketentuan pasal 30 KUHP. Tapi pasal 8 Undang-Undang TPPU itu lebih maju, karena tidak langsung berubah menjadi kurungan pengganti denda, tetapi terlebih dahulu dilakukan perampasan terhadap harta kekayaan. Ini lebih berorientasi pada aset recovery atau pemulihan aset yang diambil oleh pelaku tindak pidana. Ini terkait dengan pembuktian atas tindak pidana asal. Di pasal 69 disebutkan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Jadi mulai penyidikan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan tidak harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Langsung diproses karena melakukan tindak pidana pencucian uang tanpa membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Nah, bagaimana bisa orang dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang, tapi tindak pidana asalnya nggak terbukti? Nggak bisa, karena ada ketentuan pasal 77 terkait dengan pembalikan beban pembuktian atau reversal burden of proof. Apa bunyinya? Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Sudah ketika masuk proses penyidikan, yang kemudian ada tersangka tindak pidana pencucian uang, maka tersangka itu harus bisa membuktikan kalau harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Ya, jadi tanpa membuktikan tindak pidana asalnya, dengan pembalikan beban pembuktian ini, ya menjadi realistis. Kalau sampai di sidang pengadilan, kok ternyata pelaku tidak bisa membuktikan bahwa harta kekayaannya itu bukan merupakan hasil tindak pidana, ya maka terdakwa akan dijatuhi pidana. Ini merupakan pengecualian terhadap prinsip non-self-incrimination, bahwa setiap orang itu berhak untuk mengingkari perbuatan yang dia lakukan, atau setiap orang berhak untuk tidak mengakui perbuatan yang dia lakukan. Karena normalnya siapa yang menuntut, maka dia yang buktikan. Yang tuntut jaksa, ya buktikan ya jaksa. Maka terdakwa kalau di pengadilan memberikan keterangan tidak disumpah. Kenapa? Karena non-self-incrimination. Terdakwa itu tidak harus mengakui perbuatannya.
terdakwa boleh bohong. Yang nggak boleh bohong itu saksi. Kalau saksi bohong karena dia menyatakan keterangan di bawah sumpah, dia akan terkena pasal sumpah palsu. Nah, jadi sekali lagi, menurut pasal 69, bisa dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tanpa harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Asal ada dugaan yang kemudian buktinya cukup, maka tinggal membebankan pembuktian kepada pelakunya terhadap harta kekayaannya, apakah merupakan hasil tindak pidana atau tidak. Kalau bisa buktikan, ya berarti dia bisa bebas. Tapi kalau tak bisa buktikan, maka dia bisa dipidana. Nah, kemudian ada kewajiban pelaporan di pasal 23. Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Jadi ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Jadi penyedia jasa keuangan seperti bank, asuransi, dan seterusnya wajib menyampaikan laporan pada PPATK yang meliputi ketika ada transaksi keuangan mencurigakan, maka wajib menyampaikan laporan. Atau ada transaksi keuangan tunai jumlah paling sedikit 500 juta rupiah. Atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi, tapi dalam satu hari kerja. Karena bisa jadi transaksi dilakukan 250 juta, kemudian 1 jam kemudian 250 juta, ya kan sekali transaksi tidak sampai 500 juta. Tapi kalau digabung dalam satu hari, itu sampai 500 juta. Maka ketika ada transaksi semacam itu, penyedia jasa keuangan wajib melaporkan pada PPATK. Dan atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. Jadi transaksi keuangan yang bersifat transnasional atau lintas batas negara itu harus dilaporkan ke PPATK. Ini sebagai langkah preventif terhadap tindak pidana pencucian uang. Ya, tetapi bisa diakali. Ya, ada saja yang bisa diakali dari suatu peraturan, namanya buatan manusia, pasti ada celahnya. Bisa dilakukan smurfing atau memecah satu transaksi besar menjadi transaksi yang kecil-kecil. Jadi misalnya biar tidak dilaporkan kepada PPATK, transaksinya itu biar tidak dianggap mencurigakan, maka sekarang transfer 10 juta. Besok 10 juta. Tadi kan yang digabungkan kalau dalam satu hari. Tapi kalau beda hari enggak. Besoknya lagi 10 juta. 10 juta. Kemudian dikirimnya kemana-mana. Ya, itu merupakan salah satu teknik agar tidak termasuk yang wajib dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK. Karena kalau sudah masuk pelaporan ke PPATK, PPATK akan melakukan analisis. Ya, apakah diduga kuat ada tindak pidana pencucian uang atau tidak. Ini pernah terjadi di Amerika Serikat terhadap uang tunai hasil penjualan narkoba yang dipecah dengan teknik smurfing tadi. Untuk apa? Untuk menghilangkan jejak uang tunai. Maka dipecah-pecah menjadi kecil-kecil sehingga tidak nampak besar. Kalau tidak nampak besar, ya berarti tidak mencurigakan. Karena yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang itu adalah yang melibatkan transaksi dalam jumlah yang besar. Ini alur proses penanganan dan penyampaian hasil pemeriksaan PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2020. Jadi ada tindak pidana yang kemudian ada hasilnya. Maka di sini tertulis hasil tindak pidana. Kemudian ada pihak yang melapor. Kalau tadi misalnya ada transaksi yang mencurigakan atau transaksi yang minimal 500 juta rupiah atau yang bersifat trans atau lintas batas negara, penyedia jasa keuangan sebagai pihak pelapor. Kepada siapa? Kepada PPATK. Nah, PPATK akan melakukan analisis, kemudian melakukan pemeriksaan. Nah, kalau ternyata dari analisis dan pemeriksaan PPATK ada bukti permulaan yang cukup, maka masuklah ke ranah hukum pidana. Karena diduga kuat terjadi tindak pidana pencucian uang. Ya, maka PPATK berhenti sampai situ saja. Ya, perkaranya akan dilimpahkan kepada penyidik tindak pidana asalnya. Kalau tindak pidana asalnya disidik oleh KPK, maka akan dilimpahkan ke KPK. Kalau yang menyidik adalah polisi, akan dilimpahkan ke polisi. Yang kemudian setelah dilakukan penyidikan, akan dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Nah, KPK itu punya jaksa KPK. Sehingga yang melakukan penuntutan, kalau perkaranya disidik oleh KPK adalah jaksa penuntut KPK. Kemudian setelah itu pemeriksaan di pengadilan. Nah, apa itu pemeriksaan? Ini kan setelah dilakukan analisis, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh PPATK untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup. Kalau tidak memperoleh bukti permulaan cukup, ya nggak perlu dilimpahkan ke penyidik tindak pidana asalnya. Jadi pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang kemudian hasilnya disampaikan kepada penyidik untuk diproses lebih lanjut.